Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami telah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu ya Bapa. Sebelum itu segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu Bapa, kepadamu Tuhan Yesus dan kepadamu Roh Kudus, karena Engkaulah Allah Tritunggal kami yang Esa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang Esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang Esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang Esa. Ketiganya yang Esa, ketiganya yang Esa. Berikanlah kami pengetahuan, pengertian, dan akal budi-Mu ya Tuhan, supaya kami menjadi orang bijaksana dan rendah hati seperti diri-Mu. Urapi hamba-Mu pada saatnya Bapa, Kau menjamah lidah bibir hamba-Mu Roh Kudus, supaya apa yang hamba perkatakan menjadi kebenaran-Mu yang sempurna di akhir zaman ini Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, biarlah Engkau semakin besar dan hamba-Mu semakin kecil. Persiapan hati kami bagaikan tanah yang subur di dalam hati kami, supaya firman-Mu yang berbentuk logos tulisan mati menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita yang percaya katakan amin. Mari kita ucap salam kita 1, 2, 3. Salutam en Christo en dunameon energemata. Salam di dalam Kristus, di dalam kuasa mujizatnya. Amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Oke, kita selanjutkan Makarios. Jadi kita kemarin hanya ngambil Matius 5:3. Sekarang kita ambil sampai ayat yang ke-16. Ada 9 kata Makarios dalam ucapan bahagianya di bukit. Yesus berkata, jadi Makarios artinya bahagia, beruntung dan sangat diberkati. Jadi berbahagialah Makarios. Ya, gitu. Kita temukan ada 9 kata Makarios dalam Matius 5. Sudah pegang semua fotokopi? Pertama, Makarios, orang yang miskin dalam roh di dalam hadapan Allah, karena mereka lah yang punya kerajaan sorga. Itu Lukas 12:21 lanjutannya. Lukas 12:21. Nah, itu sama. Bunyinya, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi diri sendiri jika ia tidak kaya di hadapan Allah. Jadi ini adalah perumpamaan seorang orang kaya yang ngumpulin hartanya di lumbung dan dia bilang, berbahagialah jiwaku, tenanglah, ada makanan dan minum padamu. Tapi Tuhan berkata, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Nah, ayat 21-nya, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpul harta bagi diri jika ia tidak kaya di hadapan Allah. Jadi saya sudah bahas
Oh, yang disebut dengan miskin dalam roh adalah pengetahuan. Kita mencari karunia demi karunia untuk mendapatkan pengetahuan, maka kita menjadi kaya. Kalau miskin ya tidak kaya. Artinya kau kumpulkan harta baik-baik, banyak-banyak kau tidak nikmati. Kita ini nanti ujungnya akan sangat banyak menikmati keindahan dunia. Karena ada kata apa? Hai orang bodoh, pada malam ini jiwamu akan diambil daripadamu. Kita jiwanya tidak diambil sampai rapture. Tuh. Karena kita kaya di hadapan. Tuh. Kalau tidak kaya, jiwanya diambil. Kalau kaya, jiwanya nggak diambil. Kalau kaya, dia tidak miskin. Pengetahuannya penuh. Kita sudah tahu, kita tinggal nunggu saja. Oke, nggak panjang di sana. Nomor 2, makarioslah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Nah ini maksud dengan berduka cita itu apa? Itu jawabannya saya cari ada di Yesaya 61. Yesaya 61. Kita buka Yesaya 61 ayat 1 sampai 2. Oke, silakan baca. Yesaya 61:1. Sudah ketemu? 1 sampai 2. Apa yang dimaksud dengan kok orang berduka cita, kok mereka akan dihibur? Duka cita dalam hal apa itu? Oke, 61 1 sampai 2. Yesaya pasal 61 ayat 1 sampai 2. Kabar keselamatan kepada Sion. Roh Tuhan Allah ada padamu. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan kebebasan kepada orang-orang yang tertawan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. 2. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung. Ya, jadi itulah yang dimaksud dengan duka cita. Jadi Anda yang harusnya dipenjarakan dalam tahanan roh. Ya, jadi itulah yang disebut dengan sengsara, orang yang Anda tuh mati bingung mau kemana. Selalu kena kutuk dalam kehidupan. Itu yang disebut dengan duka cita, sengsara. Makanya mau diberikan kelepasan. Makanya dengan diberitahukan pengetahuan dari Tuhan Yesus, inilah kabar kebebasan, engkau lepas dari penjara. Itu nanti hubungannya dengan penjara juga ya. Kau tidak akan lunas sampai kau dipenjarakan sampai lunas utangmu. Nanti kesana juga aja memberitahukan tahun rahmat Tuhan dan menghibur semua orang yang berkabung. Berkabung dalam duka cita dalam hal apa? Bahwa kita mati nggak tahu kemana. Hidup ini juga nggak tahu mau tujuannya kemana. Tanpa Tuhan memberitakan kabar baik, kita hidupnya cari duit terus. Kalau kaya mati juga, nggak kaya mati juga ya. Nggak, hidupnya dalam kegelapan. Itulah Anda sebenarnya berduka cita dalam keadaan seperti itu. Jadi ya, di hadapan Tuhan orang yang hidup seperti itu adalah duka cita. Anda nggak tahu setelah mati kemana. Terus yang ketiga, berbahagialah makarios, orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Jawabannya adalah, kenapa orang yang lemah lembut memiliki bumi? Karena orang yang lemah lembut dimanapun mereka berada selalu diterima. Benar enggak? Orang yang kasar di mana-mana susah bergaul. Kasar. Itu artinya yang lemah lembut itu artinya dia memiliki bumi. Katanya dimanapun bumi dia injak, dia selalu diterima. Karena ngomongnya lemah lembut. Oke. Yang keempat adalah makarios, orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Itu hubungannya dengan apa? Carilah kerajaan Allah dan kebenaran. Kau akan cari, akan dipuaskan dengan kebenaran. Dan kita itu rindu kebenaran Tuhan. Kita lapar, haus. Apa sih rahasia daripada sorga? Bagaimana kita mencapai supaya tidak mati selama-lamanya? Dikasih tahu, kita haus akan itu. Nah, carilah kerajaan Allah dan kebenaran. Yang kelima, makarios,
Orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Artinya harus apa? Bersedekah. Sekarang lagi heboh, pendeta ngundang orang tapi nggak dikasih makan, tapi minta angpaunya ditransfer di rekeningnya. Lagi heboh sekarang. Saya nggak boleh nyebut, nggak enak, nggak etik. Nanti kena melanggar etik. Etika. Jadi sekarang lagi heboh, pendeta ngundang, dia kasih tahu tidak ada makanan, tapi yang mau transfer boleh transfer ke rekening. Nggak kasih makan, tapi minta duit, angpau. Saya jujur sebagai orang Tionghoa agak kaget juga saya. Kita ini orang Tionghoa kalau namanya kondangan, nikah, kita nikah artinya kan kita sedang berbahagia kalau nikah, hari pernikahan. Karena kita sedang bahagia, kita ingin membagikan kebahagiaan kepada orang lain, benar? Dengan cara mentraktir orang makan. Artinya memberi makan itu bersifat sedekah. Nah, sedekah ya. Artinya juga kalau orang itu kondangan bersedekah, artinya tidak boleh terlalu mengharapkan angpau. Artinya lagi orang kalau kamu undang, saudara, teman, handai taulan yang kamu kenal, family, kalau dia hidupnya kurang beruntung, terus kamu undang, dia mau datang aja orang itu, kita sudah matur nuwun, terima kasih. Orang Cina bilang kamsianyi, terima kasih kepada kamu. Jadi karena sifatnya sedekah, kalau ngundang orang, dia jangan terlalu mengharapkan angpau. Orang mau datang hadir dalam pernikahan kamu sudah terima kasih. Oh terima kasih. Coba kalau nggak ada yang datang. Sepi kan undangan kau. Apa yang diundang lagi kita orang Tionghoa nih, yang undang teman-teman, saudara, paman, bibi, asuk semua, aji semua diundang. Termasuk teman-teman usaha bisnisnya itu. Terus diundang tapi tidak ada makan-makan, tapi minta angpau, repot saya. Jadi orang pilih-pilih undangan aja itu sudah kurang etik. Pilih-pilih itu maksudnya, saudara saya yang kaya saya undang, yang masih bau-bau tapi miskin nggak usah lah, masih saudara sih cuma agak jauh dari nenek dari sana. Tapi nggak usah lah karena dia miskin, nggak usah lah. Itu Anda bersikap seperti itu aja, itu sudah tidak etis. Anda pilih kan Yesus bilang, kalau engkau mengadakan pesta perkawinan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang terlantar, orang-orang yang di pinggir jalan. Kalau engkau undang orang kaya, dia dapat membalas, kata Tuhan, nggak benar? Kalau orang miskin, dia tidak bisa membalas, tapi upamu Tuhan yang Bapa yang balas. Ayatnya seperti itu. Jadi waktu kita menikah undang pilih-pilih orang itu salah. Apalagi undang orang nggak kasih makan tapi minta angpau. Wah luar biasa Anda. Saya bisa mengerti ini karena saya dulu juga begitu. Makluk. Saya jujur, saya dulu masih makluk nih Pak. Masih makluk Pak, belum jadi pendeta Pak. Saya ngundang orang dulu pilih-pilih orang. Yang bos-bos tak undang satu-satu. Saya pilih-pilih. Tapi dalam perjalanannya tidak ada yang mengajarkan saya tentang etika moral ini. Tapi waktu saya masuk ke dalam wihara, saya mempelajari moral di dalam agama Buddha ini. Terbuka saya, secara otomatis saya mengerti. Oh, kebenaran itu bukan hanya harus takluk kepada perintah Tuhan. Jangan berzina, jangan berbohong. Tapi dalam kehidupan ini harus ikut juga suara hati. Jadi kalau sesuatu perbuatan yang tidak bertotok romo, kurang etik, kurang etika moral. Kalau hati nurani itu kayak nyangkut gitu, saya harus dengerin dia. Artinya ada sesuatu yang salah. Ada perasaan bersalah. Perasaan bersalah itu membuktikan bahwa ada hukum yang saya langgar. Nah, makanya saya selalu memperhatikan. Saya mengerti semenjak
pencerahan saya mengerti dengan secara otomatis. Oh, kayaknya enggak enak ya. Ada yang salah kayaknya. Nah, saya selalu memperhatikan itu juga sekarang. Secara otomatis kalau Anda memperhatikan itu, Anda menjadi orang yang kelihatan sangat bermoral. Oke. Terus makanya banyak sedekah. Nanti kalau sudah duitnya banyak, ya kita banyak sedekah. Bantu yang nanti jemaat yang miskin KCRM atau 118, banyak sedekah. Atau apa kita sebulan sekali mau bikin di gereja, undang semua agama apapun makan setiap sebulan sekali, kasih makan gratis. Setiap minggu repot juga ya. Ada juga sih orang yang kayaknya ada yang tiap Jumat loh. Mereka tiap Jumat loh. Ada mereka gengnya tiap Jumat tuh buka warung memang untuk makan gratis loh. Sampai tukang ojol tuh semua. Saya tergerak untuk bersedekah seperti itu. Tapi kalau seminggu sekali mungkin ya nggak masalah sih sebenarnya, cuma kencang sih. Tapi menurut saya kalau duitnya banyak nggak masalah sih. Tapi repot-repot nggak? Apa sebulan sekali saya mau lakukan itu? Termasuk kalau misalnya ulang tahun nggak masalah. Kita nggak masalah. Saya merasa begini. Kita memberi tidak akan mengurangi berkat kita. Saya percaya kita memberi itu tidak mengurangi berkat kita, justru makin tambahin. Karena kita barang siapa memberi kepada hambaku yang paling kecil ini, dia telah berbuat bagi aku. Saya percaya itu. Saya mau bikin agak kesan ini belum pernah nih yang bikin kasih makan. Saya mau ada niat mau kasih makan, tapi seminggu sekali atau sebulan sekali buka depan gereja, pokoknya kasih makan. Siapin sekali masak 1 karung RM 40 kilo. Pokoknya kasih makan. Makanya saya bilang kalau seminggu sekali repot nggak? Takutnya repot. Kalau masak tuh kualinya pun besar itu. Pakai catering. Oh, lebih itu ya. Tapi kalau masak kan lebih murah sebenarnya, Pak. Tenaganya banyak ya. Nah, jadi saya mungkin mau sebulan kali mau tukang ojol, tukang ojek, pokoknya apa, mau Grab, pokoknya bebas makan. Saya mau kasih makan ya. Saya punya cita-cita seperti itu saya. Mau sedekah. Oke, yang keenam, makarios, orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Apa artinya suci hati? Tanda-tanda orang yang tidak suci hati gampang kok. Pertama adalah orang yang masih suuzon, berpikir negatif atau meragukan Tuhan adalah orang yang belum melihat Allah. Jadi terhadap Tuhan dia selalu berpikir negatif. Saya nggak percaya Tuhan itu Maha Pengasih. Buktinya tuh masih banyak penderitaan. Kenapa orang itu sakit? Kenapa Tuhan nggak tolong? Itu meragukan Tuhan. Nah itu orang makanya dia nggak bisa melihat, tidak bisa melihat kemuliaan dan keagungan Tuhan tuh nggak kelihatan dia, nggak bisa melihat dia. Kalau Tuhan itu memang hebat, penuh kasih, kenapa banyak penderitaan di dunia ini? Nah, berpikirnya seuzon. Makanya orang itu tidak bisa melihat Allah seperti apa, tertutup. Dan saya mau tekanin lagi, seharusnya kita sebagai hamba Tuhan harus mengurangi, bahkan menghindari untuk berbicara tentang berkat yang berbentuk uang di mimbar. Itu dihindari, kalau bisa jangan juga. Dikurangi ya, berkat yang berbentuk uang. Karena lama-lama kesannya tidak etis. Gedung gereja yang harusnya mendidik orang secara pertumbuhan spiritual, tapi yang ngomongin berkat duit terus. Jadi aneh, itu jadi bertentangan dengan sebenarnya fungsi daripada gereja itu sendiri. Gereja fungsinya apa sih? Kan tempat memperbaiki manusia-manusia yang tidak berakal budi. Tapi kalau selalu ngomongnya tentang berkat uang, berkat persembahan, berkat uang, jadi nggak kelihatan, lama-lama kesannya nggak etis loh. Lari dari fungsi daripada gereja itu. Makanya kita jarang ngomongin duit itu. Oke. Terus yang ketujuh, makarios, orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kemarin apa? Yesus Raja Damai. Sedapat-dapatnya. Roma 12:8. Buka lagi. Roma 12:8.
Roma 12:18. Ya, oke. Gracela sekarang. Oh, Roma 12:18. Yuk, tuh mic ada di belakang tuh, mic yang tanpa kabel. Yuk. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka disebut anak-anak Allah. Iya, karena ada damai nih. Yesus Raja Damai. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Ada lagunya lagi ya. Hubungannya dengan Roma 12:18. Roma 12 ayat 18. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Nah, kan? Sedapat-dapatnya kalau itu tergantung pada kita, harus hidup berdamai dengan semua orang. Artinya ini ilmunya ilmu mundur satu langkah nih Pak. Mundur satu langkah ya. Maju tidak menciptakan perdamaian. Sekarang saya semenjak Rema kemarin tuh saya banyak mundur terus saya sekarang. Nah, biarin aja. Ya biarin aja lah silang. Biarin aja lah. Jangan. Karena maju memang tidak menciptakan perdamaian. Saya banyak mundur terus ya. Ya apain juga mundur aja. Karena harus sedapat-dapatnya membawa damai. Kadang-kadang kan orang Yesus itu, orang tuh suka berpikir begini loh. Kan sedapat-dapatnya kan hidup berdamai dengan semua orang. Bagaimana kita bisa berdamai dengan semua orang Pak? Buktinya Yesus itu tidak pernah berdamai dengan Farisi Pak. Jadi dia pakai contohnya seperti itu. Anda kan tidak tahu selama dari umur 0 sampai umur 30 tahun, 29 itu apa yang Yesus lakukan Anda kan nggak tahu. Tahu nggak? Nggak ada yang tahu. Bagaimana dia masa kanak-kanak berteman dengan teman-temannya kan Anda tidak tahu. Jangan lihat waktu dia mau penyalipan. Lagian dia juga tidak bisa berdamai dengan Farisi itu karena dia menyatakan kebenaran. Bahkan dia berkata, apakah karena aku menyatakan kebenaran aku ini menjadi musuhmu katanya. Karena aku menyatakan aku jadi musuhmu gitu. Jangan lihat, tapi Anda lihat pernah tahu nggak gambaran dari umur 0 sampai 29 itu dalam pergaulannya Yesus bagaimana? Saya dikasih hikmat sama Tuhan. Aku selalu menciptakan perdamaian dan selalu mengalah sama teman-teman dan tetangga dia. Sedapat-dapatnya. Memang ada saatnya Tuhan memberi hikmat kepada saya. Kita sudah ngalah, orangnya tetap ngotot. Memang sekarang sedapat-dapatnya. Ada. Udah mundur lagi bisa Pak. Yang begitu udah Tuhan diam aja. Yang penting kamu tidak boleh membalas apa yang dia buat. Kamu harus ditemukan doto suwolo. Kalau kamu balas, kamu ditemukan salah juga. Dua-duanya saya hukum. Oke. Terus lagi yang ke-8, Makarios, orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran karena mereka yang empunya kerajaan surga. Nah ini untuk khusus yang kebenaran nih. Yang martir nih ya, khusus martir ini. Yang pindah agama juga, dari agama A ke pindah B. Itu biasa, dianiaya itu. Jadi ini bukan bagian kita yang ini Pak. Kita jarang ini. Kita jarang mengalami ini. Nah, paling kita suka fanatik yang ngatain Tuhan pakai kolor kok disembah, paling kita gitu doang. Tapi itulah menurut saya namanya memikul salib. Itu yang saya terima. Tapi kan nggak menderita sampai berdarah-darah seperti Tuhan Yesus. Yang ke-9, Makarios lah kamu jika karena aku dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Jadi kalau difitnah yang jahat itu hubungannya dengan jika kamu difitnah anggaplah sebagai tumpukan rezeki. Kemarin udah khotbah ya. Jadi kalau dihina diem aja. Jadi ini ayat ini bukan hanya berbicara tentang karena Yesus saja. Tapi bukan karena Yesus doang. Karena pribadi kita itu juga secara pribadi difitnah, dihina, dicela. Anggaplah itu sebagai tumpukan rezeki. Karena itu akan berbuah sampai waktunya. Jadi Gusti boten sare. Tidak boleh melawan. Kita ini benar-benar kayak domba. Seperti domba yang siap disembelih, Pak. Nggak ngelawan.
Kalau istri saya bilang, kalau mau ngikutin benar-benar Tuhan Yesus benar-benar nggak ngelawan nih. Dipecut, diludahin, digampar, diem aja. Benar kalau mau ikut Yesus seperti domba yang dibawa ke dalam pembantaian. Benar, kita harus memang seperti itu secara karakternya. Nggak boleh maju terus. Nah, ke-9 Makarios itu gunanya untuk yang ke-10. Matius 5:13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Saya ada ketemu orang komen di Facebook, dia bilang, Pak, apakah itu artinya kalau kita berbuat baik diperlihatkan kepada semua orang, Pak? Dalam hati saya, selevel Kristen begini gimana ngartikan ayat seperti itu? Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu di sorga. Apa kalau saya berbuat baik, bersedekah, saya harus keluar, oh saya lagi buat baik, di sosmed, di upload apa gimana gitu. Kadang-kadang saya yang begini tuh kadang-kadang malas komen, saya diamin aja. Malas komennya saya, karena terlalu dasar benar pertanyaannya gitu. Kadang saya diamin aja, biarin aja lah, lewat aja lah. Malas. Gini loh, kita selama ini sudah belajar bahwa hubungan kepada kita sesama adalah untuk menggapai perkenanan Tuhan. Kalau kita sama orang difitnah diem, dihina diem, dimarahin diem, diapain juga diem, gak membalas, itu orang akan melihat loh. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu di surga. Kalau kita sudah gak ngotot lagi, udah ngalah terus, hilas homai untuk berdamai dengan semua orang, dengan cara memberikan tuntutan orang itu kepada kita. Kamu mau berdamai dengan saya, kamu maunya apa? Kamu Bapak minta maaf, yaudah saya minta maaf. Saya memenuhi tuntutan kamu itu. Hilas homai. Dari satu perbuatan supaya kita berdamai dengan semua orang, kita memenuhi tuntutan orang itu. Oke, terus. Nah, itu fungsi dari 9 kata Makarios di dalam Matius 5:3, fungsinya adalah supaya orang melihat perbuatan kita yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Jadi berusahalah untuk berdamai dengan semua. Kita untuk hubungan dengan Tuhan udah beres loh. ATM untuk hubungan dengan Tuhan sudah beres. Cuma belum sampai yang namanya perkenanan Tuhan. Karena perkenanan Tuhan itu harus digapai dengan cara apa? Hubungan kita antar manusia. Tuhan tidak mau dikasih Allah tapi dibenci manusia. Itu nggak terpenuhi. Yesus itu dikasih manusia, dikasih Allah dan manusia. Yesus semakin besar berhikmat, dikasih Allah dan manusia. Jadi kita harus terus mengalah untuk menciptakan perdamaian. Kita akan mencapai perkenanan Tuhan. Kemarin saya dengar ada video tuh bagus juga sih, masalah politik. Cuma dia bingung, jadi ini ormas relawan, dia bubarin dia punya ormas relawannya. Lalu bertanya kepada kiai sepuh-sepuh di Demak yang keturunan wali-wali Songo gitu lah. Gurunya bilang begini, Pak, tanya, Pak Kiai gimana? Kita ini mau kemana? Mau pilih siapa di dalam pemilu ini? Kayaknya saya dengar gini, Pak Nyainya ngomong gini. Ini suara dari langit. Kamu harus pilih ini. Lalu dibikinlah relawan dengan nama yang baru. Dan dari Sabang sampai Merauke 34 provinsi dibikin relawan baru untuk mendukung ini. Saya nggak sebut ya. Cuma saya agak tersibah, ini suara dari langit. Saya bilang seperti waktu burung merpati turun waktu Yesus dibaptis, lalu terdengarlah suara dari langit. Mantap saya. Ada kata itu, saya juga mau ikut-ikutan lah.
Ini rema terbaru, suara dari langit. Tapi orang bilang, wah gila dia pendeta. Gila deh, sakti bener, suara dari langit. Nah, saya selama ini ngomong sakti aja orang udah siap loh. Wah pendeta kok sakti? Urapan pak. Enggak, sakti saya bilang. Apalagi saya bilang, ini rema terbaru, suara dari langit. Wah mantap benarnya. Kalau begitu, kayaknya berlebihan atau enggak Pak ya? Cuma kalau yang enggak siap, pus, suara dari langit. Sakti ini nih pendeta ya. Saya terkesima, ini suara dari langit ya. Tapi kalau Anda bergaul dengan kejawen, perkataan seperti ini yang saya sebut ini biasa loh. Ini dari Gusti, Pangeran, suara dari langit. Hikmatnya seperti ini. Harus lakukan ini. Kalau zaman kejawen itu begitu. Gusti Bonsare, perhatikan hidup. Nah, dia, kata-katanya saya benar-benar seperti benar-benar percaya kepada Gusti Pangeran, suara dari langit itu. Luar biasa ya. Dan saya merasa memang harusnya Kristen harus mencapai itu ya sebenarnya. Karena kan bahasanya suara dari langit nggak familiar di Kristen ya. Tapi kalau Anda berkawan dengan kejawen ya biasa-biasa aja yang seperti itu. Oke, sampai mana kita? Nomor 2. Oh ya, nomor 2 saya mau ulangi tambah sedikit. Yesus adalah Allah, maka kekaguman kita kepada manusia sudah harus dihentikan. Tidak boleh menjadi pembela yang radikal dan fanatik terhadap pendeta. Kedua, setiap kecewa dengan manusia bukan berarti meninggalkan Tuhan. Ada yang ketiga, saya dapat. Tidak boleh terkagum dengan orang kaya atau orang baik. Kadang-kadang kita terlalu terpesona dengan orang kaya. Oh, ini Bapak itu kaya loh. Udah kaya, gampang nolong orang tuh kita terpesona sama dia. Ini hati-hati, ini kekaguman namanya. Alkitab berkata, tak seorang pun yang baik kecuali Allah. Anda jangan lihat luarnya, coba bergaul dulu, makan sama-sama gitu, tidur di rumahnya gitu sebulan gitu. Itu termasuk. Kita tidak boleh kagum dengan orang baik, orang bijaksana, orang kaya. Kita nggak terpesona. Apalagi mereferensikannya kepada saya, hati-hati, saya nggak mau itu. Kan? Pak, orang kaya itu baik, Bapak ngomong sama dia bakal perlu apa-apa. Saya Yesus adalah Allah, kekaguman kita kepada manusia sudah saya hentikan. Oke, yang ketiga, biar cepat. Nah, saya akan buka ayat ini maksudnya apa. Setiap perbuatan buruk kita akan menjadi hutang kesalahan kepada sesama. Dan cepat atau lambat kita harus membayarnya sampai lunas. Matius 5:25. Sorry, berapa menit? 30 menit. Oke. Matius 5:25. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Setiap perbuatan burukmu itu cepat atau lambat akan Anda tuai. Saya ngulang berapa kali ini ya. Karma itu tercipta dari pikiran dan ucapan dan perbuatanmu. Nah, saya pernah cerita, Aji di Kampung Bintang pernah saya ngobrol-ngobrol sama saya di tukang kue, dia bilang, saya ini cak cai. Cak cai itu vegetarian, artinya cak cai. Cak itu makan, cai itu sayur. Makanya cap cai. 10 sayur. Nah itu. Makanya sebut cap cai. Asal cap itu artinya 10. Kalau cak cai, cak makan. Cai sayur. Ya, makan sayur, vegetarian. Kalau orang Bangka bilang sit, makan. Sit, coy. Coy itu sayur, boleh juga. Jadi ketemu saya mau membersihkan karma, dia bilang. Sampai bersih, saya udah vegetarian, dia bilang. Ikut. Saya dengar, saya cuma bilang gini, sebenarnya makan sayur itu bagus. Tapi kalau mau benar-benar bersih, karmanya, karena karma itu ada di sini. Gudang karma itu di sini. Dari hati timbul segala pikiran jahat, seuzon negatif. Semua yang keluar dari mulut dari mana? Hati. Ini gudang. Kalau kita membersihkan gudangnya karma ini, selesai semuanya.
Semua yang terucap, perilaku kita, perbuatan kita, semuanya berasal dari gudangnya ini. Hati. Makanya hati-hati, ngomongin bego lu hati-hati ya. Gak boleh. Itu akan jadi karma bagi kita. Kita akan tabur karena Gusti boten sare. Gini. Artinya gini. Sebelum lunas hutang tabur dan tuai kita terhadap sesama yang setimpal dengan perbuatan kita, maka kita tidak bisa keluar dari lingkaran karma atau lingkaran tabur dan tuai karena Gusti boten sare. Tuhan tak pernah tidur. Makanya dikatakan sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas dan engkau dilemparkan dalam penjara. Gini, setiap engkau berbuat salah kepada sesama itu menjadi hutang tabur dan tuai, hutang karmamu. Dan engkau di dalam mata Tuhan engkau masih dalam lingkaran karma, nggak bisa keluar. Oke, terpenjara sebelum engkau membayarnya sampai lunas. Waktu engkau nipu 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta, total 20 juta di depan, ditipu orang 20 juta, lunas hutang, baru keluar dari lingkaran karma ini. Bebas. Tapi saya tidak mau menemukan ATM sampai mati bayar karma terus. Kapan lunasnya Anda? Hutang dosa kepada Bapa ditebus oleh Tuhan Yesus. Tapi hutang kesalahan sesama manusia siapa yang bayar? Enak aja kata Tuhan Yesus. Lu yang berbuat suruh bayar juga saya. Yang susah itu bayar kepada Bapa loh. Hutang dosa kepada Bapa itu yang paling susah itu. Itu urusannya ke Hades itu. Udah lunas. Tapi di dalam perjalanan hidup ini, kau jangan bikin hutang kesalahan kepada manusia. Itu disebut dengan engkau akan dipenjara dan tidak akan keluar dari sana sebelum hutang lunas. Waktu engkau berkata yang buruk kepada manusia, memfitnah, menghina, membuli, apapun, lingkaran engkau terpenjara dalam lingkaran karma namanya. Kau tidak akan keluar dari sana sebelum hutangmu lunas. Saya kasih tahu. Jangan kesana nipu, kesini dibohongin, kesini dicurangi. Itu akan Anda bayar semua. Anda boleh berkata, saya mau tobat karena banyak ujian, tapi berhenti atau tidak? Kalau saya berkata Tuhan, kalau setiap kejadian, setiap saya bertemu dengan orang yang buruk, terus saya mendapat hikmahnya, dan saya harus berterima kasih kepada orang itu karena dia telah membentuk karakter saya yang lebih sempurna Tuhan. Kan gak semua orang ngeh Tuhan. Kan gak semua orang punya pengetahuan Tuhan. Itulah terjadinya Tuhan saya bilang orang habis maling keluar maling lagi. Karena dia tidak dapat hikmahnya. Karena pengetahuannya tidak ada. Gimana Tuhan? Ya gak biarin aja. Pokoknya kalau dia berbuat dia bayar karma terus kata Tuhan. Ya ampun. Sampai mati. Sampai mati. Kalau udah mati kasih karunia. Kita diberikan pengetahuan loh. Supaya wah gak boleh nih. Perkataan kita, ucapan, sikap, perbuatan gak boleh nih. Mukul orang sekali gak boleh nih. Gak boleh nih. Kita lagi tidak mau menghentikan semuanya ini. Supaya kita dalam keadaan orang bebas. Saya bilang. Setiap kita bertemu dengan orang yang buruk, bikin kita menderita, kita bikin susah, dicurangi, bohong, berterimalah kasih kepada dia. Karena melalui orang itu, pribadi kita dirubah menjadi lebih bijak dan sempurna. Kalau hari ditipu, dicurangi, dibohongi, ambil hikmahnya, bertobat. Saya mau bertobat karena tahun ini saya banyak ujian. Permasalahannya, pengetahuannya ada enggak? Pertanyaan, enggak. Saya bilang tuh enggak ngeh. Dia akan berbuat hal yang sama. Tahun depan dengarnya gitu lagi Tuhan. Ya sama aja orang maling keluar maling lagi. Keluar maling kan sering orang gitu. Narkoba keluar narkoba lagi. Keluar nanti penjara berulang-ulang. Hikmahnya enggak pernah terambil. Pengertiannya tidak ada. Gimana Tuhan? Apa hanya ATM doang yang benar? Renungannya adalah oleh diri sendiri kebaikan dilakukan. Oleh diri sendiri keburukan dilakukan. Baik atau buruk dilakukan oleh diri sendiri. Jangan menyalahkan siapapun. Semua akan berbuah sesuai dengan perbuatan kita. Apalagi nyalain setan. Kasihan. Udah numpuk dia. Wah, godaan setan Pak. Saya berbuat zina karena godaan setan Pak. Dikit-dikit setan disalahkan. Setan bilang, hei
saya ini lagi santai, kenapa saya disalahin terus? Saya ini belum menggoda, kamu sudah salahin saya. Saya ini jadi kambing hitam, kata Tuhan, kata setan. Kan dikit-dikit kita selalu nyalain setan. Wah, godaan setan, Bang. Renungannya adalah tidak pakai setan. Dengarkan lagi renungannya. Oleh diri sendiri kebaikan dilakukan, oleh diri sendiri keburukan dilakukan. Baik atau buruk dilakukan oleh diri sendiri. Jangan menyalahkan siapapun. Semua akan berbuah sesuai perbuatan kita. Gitu. Ada unsur setan nggak? Nggak ada. Saya lagi mau dikit-dikit mau ini. Setannya saya nggak bilang itu salah ya. Memang kita ada godaan setan. Tapi jangan semuanya setan mulu deh. Kan yang melakukan kan kita. Iblis Pak, goda. Makanya dalam khotbah-khotbah gereja sering kan, saudara-saudara, iblis punya cara untuk menjatuhkan kita. Kita bisa jatuh dalam dosa, dalam bersinan, dalam ini Pan, karena iblis punya rancangan kepada kita untuk menghancurkan kita. Dalam hati saya, yang berbuat kamu kok yang disalahin setan gitu. Renungannya nggak pakai setan loh di ATM loh. Ulangi lagi yang ketiga kali. Oleh diri sendiri kebaikan dilakukan, oleh diri sendiri keburukan dilakukan. Baik atau buruk dilakukan oleh diri sendiri. Jangan menyalahkan siapapun, semua akan berbuah sesuai perbuatan kita. Amin. Itu yang benar. Kita ini lagi mau mengintrospeksi ke diri kita, ke dalam. Makanya orang masuk ATM itu merasa tidak nyaman. Setiap dia memberitahukan satu penderitaan yang menimpa sama kita selalu balikin. Pak, harus bertobat Bapak. Loh, kok saya yang bertobat? Dia nipu saya Pak. Dia curangin saya. Kenapa saya bertobat? Makanya nggak enak di ATM ini. Orang konsultasi, Pak saya mau cerita, saya ini menderita susah karena orang itu tuh Pak. Kristen pelayan Tuhan dia nipu saya Pak. Kalau di ATM, Bapak harus bertobat Pak. Loh, kok saya yang salah? Saya ini lagi konsultasi Pak. Nggak enaknya ATM tuh di situ tuh. Orang maunya kalau datang ke gereja, Pak, tuh orang Pak pelayan Tuhan nipu saya Pak. Sampai sekarang belum dibayar-bayar. Ampunilah dan doakan supaya dia diberkati Tuhan. Sesuai firman Tuhan, kita mendoakan bagi orang yang berbuat jahat kepada. Enak. Habis itu langsung nyanyi apa? Aku beruntung. Makarios. Gimana lagunya? Refnya gimana? Enggak. Enak itu. Iya. Gimana? Berhasil, beruntung, benar. Bahagia hatimu bagiku tergenapilah. Diberkati untuk diberkat dalam nama Yesus Makarios. Enak kan? Tapi waktu konsultasi sama Pak, saya orang tuh curang sama saya. Pelayan Tuhan lagi. Pak, Bapak harus bertobat Pak. Itu adalah tabur dan doa yang Bapak telah lakukan selama ini. Kok saya ngasih tahu Pak itu orang tuh buruk, kok kenapa saya disalahin? Itu nggak nyamannya di situ di ATM. ATM itu kalau konsultasi mana dikasih tahu dosa-dosanya. Jika demikian gini. Jika seseorang ditemukan dotosolo atau sifat tanpa salah, apakah hidupnya bisa suwe bahasa Sunda atau sial? Kalau bahasa Jawa sial itu apa? Sial ya, kalau Sunda itu suwe. Saya cari kamus di bahasa KBBI, suwe itu bahasa Sunda rupanya. Oke. Sekarang pertanyaan, kalau orang ditemukan dotosolo atau sifat tanpa salah, apakah dia bisa sial? Gini loh, kalau orang itu bisa hari ini ditipu, dicurangi, dibohongi, kita selalu berkata itu adalah hutang tabur dan tuaimu. Itu hasil perbuatanmu di masa lalu. Engkau pernah nipu orang, pernah curangi orang, pernah bohongin orang di dalam pekerjaan mencari nafkah. Sekarang terjadi kepada kamu ditipu orang, dicurangin orang dan dibohongi orang. Itu hasil dari perbuatanmu yang lalu dan kau harus bayar sekarang.
Itu nama hukum tabur dan tuai. Pertanyaan ada, kalau gitu Pak Pendeta, kalau saya sudah memenuhi yang disebut dengan doto suolo, saya tidak pernah nipu orang, saya tidak curangin orang, saya tidak memfitnah orang, saya tidak pernah berbego sama orang, saya tidak pernah membuli orang. Dalam kehidupan ini, saya ditemukan doto suolo, apakah saya bisa lepas daripada sial Pak Pendeta? Oke, Mazmur 919. Kita lihat dulu. Janjimu digenapi ya. Dalam hidupku kan, ada lagunya kan? Janjimu, benar? Napilah, oke. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi. Tembok sebesar apapun, kalau mau dimaling, maling aja. Pakai anti teroris, kalau meledak aja, Bu. Benar nggak? Benar nih, Pak udah pakai pasukan anti teroris. Pasukan anti elit. Tapi kalau mau meledak aja tuh, Bu. Oke. Tidak ada, orang bilang tidak ada tempat perlindungan yang aman dalam dunia ini. Orang kan punya prinsip itu. Pak, tidak ada tempat perlindungan, Pak. Mau pakai CCTV kiri kanan atas bawah, Pak, di pagernya tinggi-tinggi. Kalau mau maling aja, kita kebobolan. Benar, tidak ada tempat yang aman. Taruh uang katanya di bank bisa pinnya diketahui orang, nanti dimaling orang, pindah transfer. Apa kita taruh di rumah aja duit kita 10 miliar. Taruh di bawah kasur. Dimakan kecoa ngat. Habis pas buka tahun depan udah jadi tepung duitnya. Atau orang bilang kita simpan emas kita di dalam namanya, di bank itu apa namanya? Safety box ya. Safety box di bank. Jadi kalau kita punya emas batangan boleh titip di bank namanya. Safety box ya salah namanya. Iya, itu bayar tiap bulan. Aman. Jadi kita nggak taruh di rumah takut dimaling orang, taruh di bank. Jadi harta berharga kita, surat berharga termasuk ya, surat berharga simpan di bank ada safety box-nya, tiap bulan bayar. Aman. Jadi itu kalau sampai dimaling itu jadi tanggung jawab siapa? Bank. Karena kita ada surat perjanjian safety box. Adakah tempat yang aman? Enggak, banknya kebakar? Habis juga. Orang bilang di dunia ini tidak tempat yang aman, tapi janjimu dalam hidupku. Mazmur 919. Kalau orang itu ditemukan doto solo, Tuhan janji seperti ini. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. 11. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangan supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Janjinya tuh. Tuhan itu tempat perlindungan yang paling aman. Malapetaka tidak akan menimpa, dan malaikat disuruh jaga supaya kakimu tidak terantuk batu, supaya semua yang malapetaka sial tidak menemukan engkau. Dicari-cari nggak ketemu. Ada malaikat. Ayub, tahu cerita Ayub? Hartanya banyak, konglomerat, Ayub sang konglomerat. Iblis komplain, ya terang aja. Engkau membangun tembok di sekeliling rumahnya. Apa yang dia kerjakan selalu engkau berkati. Coba cabut tembok perlindungannya. Artinya di keliling rumah Ayub itu ada pasukan malaikat yang jaga. Karena iblis juga bilang, engkau membangun tembok di sekeliling rumahnya, tempat kediamannya. Dicobain. Akhirnya terakhir bilang apa? Orang akan ganti apapun demi nyawanya. Apa itu? Gatal-gatal, sakit, penyakit Ayub. Orang akan ganti nyawanya. Apapun. Ternyata Tuhan udah pesan, sayangkan nyawanya. Tapi menderita juga karena sakit penyakit. Itu buktinya bahwa tidak bisa ditembus. Waktu temboknya dibuka, tembok berapinya dibuka, nggak lama apa? Perampok masuk, laporan masuk. Tuan, dia bilang, para perampok telah menyerang Tuhan, sapi domba habis semua, tinggal aku yang selamat Tuhan. Dicabut langsung. Tempat Tuhan yang perlindungan yang aman. Gak ada tempat perlindungan aman di dunia ini. Nih, saya buktikan, Yesus kan kita percaya bahwa Yesus adalah Allah. Dan pasti Tuhan Yesus ditemukan doto solo. Satu-satunya manusia yang ditemukan doto solo siapa? Tuhan Yesus, dan kita percaya. Walaupun pengertiannya belum sampai nih. Percaya dulu, Pak.
Ya, percaya dulu bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya manusia yang ditemukan doto suolo. Belum sampai pengertiannya, tapi percaya dulu, saya buktikan satu persatu. Yohanes 8:58. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia. Tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Gak kena batunya. Kan gak boleh terantuk batu, sesuai janjinya. Gak kena batunya. Terus, Pak, apa yang maksud dengan menghilang, Pak? Wah, apa Yesus itu seperti dapat cover, ting, hilang. Supaya saya cari salah terjemah. Terjemahan aslinya, namun Yesus bersembunyi dan keluar dari bait suci sambil berjalan menerobos di antara mereka, dan begitu pun dia berlalu. Sialnya nggak bisa. Batunya nyentuh Tuhan Yesus nggak bisa. Saya bilang, Yesus adalah satu-satunya manusia yang doto suolo. Saya akan buktikan bahwa Yesus sial terantuk batu nggak bisa loh. Kecuali Tuhan Yesus bilang apa? Sudah tibanya anak manusia. Untuk apa? Disalibkan. Kecuali waktu dia ngomong begitu. Dia udah siap-siap karena sebentar lagi. Tapi sebelumnya nih, lagi 3 tahun. Lagi muter-muter, lagi khotbah nginjil. Lihat. Dalam firman Allah yang hidup berbunyi, tetapi Yesus tersembunyi dari mereka dan berjalan menyelinap melewati mereka dan meninggalkan bait Allah. Loh. Batu pun tidak boleh terantuk, saya buktikan. Yang kedua, Lukas 4:23. Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri, perbuatlah di sini juga di tempat asalmu segala yang kami dengar yang terjadi di Kapernaum. Tahu nggak maksudnya apa? Dia lagi mau nyinggung Yesus. Kalau kamu tuh sakti, jangan di tempat orang doang. Di sini, di kampung sendiri dong. Ngerti? Itu maksudnya. Kalau ngomong gampang gitu aja. Hai tabib, sembuhkan dirimu sendiri, perbuat di sini juga. Jangan di sono bikin kakar semen orang, di sini nggak bisa. Gini. Lalu Yesus begini. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Tuh. Dan aku berkata kepadamu dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel. Ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan. Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah satu seorang dari mereka. Melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel dan tidak seorang pun dari mereka pada zaman Elisa tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu. Mendengar itu sangat marahlah semua orang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung. Tuh, mau didorong ke di gunung tuh. Tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu, tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu perginya. Jadi ceritanya gini nih. Kalau kamu sakti, apa yang kamu perbuat, buatlah di sini juga. Jangan di sana doang. Tapi Yesus balikin. Ingat gak? Waktu Elia. Kan kelaparan semua satu Israel. Ya, Elia perginya kemana? Ke janda Sarfat. Enggak kepada kamu kan, di luar kan. Ada lagi di zaman Elisa. Orang kena kusta. Zaman itu tidak ada seorang pun orang Israel yang sembuh. Kecuali Naaman orang kafir itu. Jadi mereka nangkapnya, wah nyinggung kita nih, gila nih. Gua jorokin lu ke tebing lu biar mati, lu kurang ajar lu. Jadi mereka tersinggung dengan ayat ini. Kita tidak membahas itu, tapi ini. Mereka lalu menghalau Yesus, dorong kok, menghalau. Dekat tebing gunung, tempat kota terletak untuk melemparkan mereka dari tebing. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Dalam terjemahan ILT, namun sambil menerobos melalui tengah-tengah mereka, dia pergi. FIY, firman Allah yang hidup. Tetapi ia berjalan melalui orang banyak itu dan meninggalkan mereka. Tuh. Udah didorong ke tebing seberang, tetap aja nggak bisa terjadi. Yesus menerobos di tengah-tengah mereka dan dia pergi. Tuh. Sial,
malapetaka, dirugiin orang. Nggak bisa. Saya buktikan, Yesus adalah satu-satunya manusia yang doto solo. Enggak, hanya Allah tempat perlindungan yang tinggi. Malapetaka tidak akan menimpa. Tuh buktinya, saya buktiin. Yesus sebelum waktunya tidak bisa sial. Malapetaka nyentuh pun batu nggak bisa. Tuh buktinya, saya buktiin. Mau didorong ke jurang nggak bisa juga. Tetap aja lolos aja. Ada aja caranya Tuhan itu meloloskan dia. Saya buktikan. Kalau kita sudah mencapai ini, tidak akan seperti Tuhan Yesus. Walaupun engkau ada di kapal Lion Air, tidak akan jatuh kapal Lion itu kalau engkau ada di situ. Kalau engkau naik perahu nyebrang selat, ombak besar, tidak akan terjadi malapetaka. Salah-salah bikin mukjizat, Pak Andes duduk di depan kapal Titanic. Diam dan tenanglah. Wah, itu gempar langsung satu kapal bertobat itu, Pak. Nanti Pak ya, tapi nanti. Ya, ini nanti tapi. Ya enggak, Anda bagian ATM enggak kapal ombak besar, wah, mau selat ya kan? Bisa bikin mukjizat. Anda berdiri di depan kapal ujung langsung berkata dalam nama Yesus, diam dan tenanglah. Sesuai janjimu. Napilah dalam nama Yesus Makarios. Kita boleh senyum Pak. Tunggu waktunya ya. Ini lagi nunggu waktu nih. Ini lagi diperbaiki secara hubungan manusia, nunggu waktu ya. Setelah waktunya tiba, ini baru kita berkata yang sesungguhnya. Makarios. Sejak itu kita Makarios. Sampai waktunya nih. Makanya sabar. Tapi jangan 2033 Pak, diskon dikit Pak. Diskon dikit lah. Masih 10 tahun itu, lama ya. Jadi sampai waktunya baru nanti kita bikin Makarios sesungguhnya. Jadi bukan hanya ngomong Pak Makarios. Sesungguhnya kondisi kita akan Makarios. Duitnya banyak, mobil banyak, stok di gudang penuh. Semua orang ngasih apa tak kumpulin di gudang gereja. Pengerja yang gak punya motor ambillah di gudang. Tuh saya baru kemarin Pak guru baru nyembuhin orang tuh. Terus orangnya ngasih motor. Saya tumpukin di gudang. Dia bilang ambil itu di motor. Bayar pajak sendiri tapi. Tuh, urus semuanya. Motor penuh tuh. Pengerja yang gak punya motor ambil motor baru. Saya kan pernah bilang begitu kan. Itu benar-benar Makarios. Semuanya Makarios kalau sampai di titik. Tapi jangan 2033 lah, diskon dikit lah. Ada yang mau ditanya Pak? Ya, diskon dikit lah. Oke. Bisa bukti ya, saya sudah buktikan bahwa Yesus ditemukan doto solo. Lihat, semua batu apapun tidak terantuk batu. Didorong ke jurang gak bisa. Kecuali suatu dia berkata, sudah saatnya anak manusia untuk menanggung banyak dosa. Dia akan disalibkan dan akan bangkit pada hari ketiga. Sejak saat itu dia sudah siap-siap. Makanya waktu dia berdoa di Taman Getsemani, barulah malapetaka penderitaan bisa nyentuh dia. Sebelumnya saya buktikan nggak bisa. Kita segala penderitaan, karma apapun, masa lampau, masa sekarang, dan masa depan, semua tabur Tuhan sudah dibereskan Tuhan Yesus. Tugas kita jangan bikin utang baru. Bersih, kalau bersih itu solo, tidak ada malapetaka yang akan menimpa engkau. Rambut jatuh Tuhan tahu. Kelingking hilang Tuhan. Ini nggak bisa terjadi lagi. Kalau masih bandel ya wajar. Masih bandel wajar. Enggak. Saya sudah bilang nih, Anda sih temukan doto solo. Hati-hati dengan sikap. Pokoknya orang buat apa terima aja Pak, legowo nrimo impandum. Dihina direndahkan, iya legowo nrimo impandum. Karena lagi latihan dulu. Nanti sampai waktunya Makarios bukan hanya secara ucapan, tetapi secara seluruh kehidupan kita berkat jasmani semuanya dipenuhi Tuhan. Dari sembuh dari penyakit, dibebaskan dari penyakit, dan kita akan sampai di waktunya hari pengangkatan. Itu dipenuhi semua sama Tuhan. Tapi temukan doto solo karena kita sedang menggapai perkenanan Tuhan melalui hubungan kita antar manusia. Kalau hubungannya antar manusia tidak baik, belum mendapat perkenanan Tuhan. Belum. Tuhan belum ada suara dari langit. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Belum turun suara dari langit. Percaya kata saya. Ya, belum suara di langit belum keluar.
Kalau masih ditemukan tidak doto swolo, tidak akan pernah ada suara dari langit. Belum. Tambah 10 tahun lagi. Tuhan Yesus memberkati. Sampai di sini dan kita lanjutkan minggu depan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami telah selesai pelajaran hari ini Tuhan. Setiap hikmat makrifat yang telah Kau turunkan pengetahuan kepada ATM Tuhan, telah hamba sampaikan kepada mereka Tuhan. Dan kami semua di ruangan ini, termasuk hamba-Mu, sedang berlatih untuk ditemukan doto swolo. Kami sedang ingin menggapai perkenanan Tuhan melalui hubungan manusia kepada sesama. Kepada sesama Tuhan sedang perhatikan, apa Engkau mencari keributan atau menciptakan perdamaian. Terima kasih atas pengertian ini Tuhan, kami selalu diberikan rema terbaru dan hikmat-hikmat yang terbaru. Sampai nanti di waktunya suara dari langit yang berkata, inilah anakku, kepadanya lah aku berkenan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.